Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah, yang di negara sini coba, aduh. Mending kalau masih tugas diurusin, ini udah kagak tugas diurusin. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya purna tugas bawa pulang panci. Roy Suryo apa, Dek? Gatel. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya. Padahal ya, UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetap aja kan nggak percaya kalau yang pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetap bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Enggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas, coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa bolongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah, yang di negara sini coba, aduh. Mending kalau masih tugas diurusin, ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja penganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua rasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas. Ini udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh, capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau nggak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan gak ada isinya. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Ya kalau saya pendapat ya itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi. Karena apa? Karena itu kan privasi. Beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara. Sama di mata hukum. Nah mereka juga kan ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi. Menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan
Karena deliknya ini kan delik umum, bukan bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551. Kemudian proses aja. Mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM seseorang, dan saya minta kepada dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum, dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini, apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi ya itu payung hukumnya. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya, purna tugas, bawa pulang panci. Roy Suryo apa, Dek? Gatel. Roy Suryo apa, Dek? Gatel. Anak kecil aja tahu, Roy. Beneran, saya nggak ngajarin. Hei, Roy Suryo, kamu itu ya manusia paling, entahlah, nggak tahu aku bilang lah, di muka bumi ini. Purna tugas yang tadinya itu milik negara, ya. Kau anggap itu milikmu, kau bawa pulang. Panci, berapalah panci? 150.000. Sekarang ya, waktu itu mungkin masih 75.000 harganya. Itu aja sanggup kau bawa pulang. Yang mau percaya sama omonganmu itu siapa? Mungkin hanya orang setengah sinting, Roy. Ya. Sampai sekarang ya mereka masih keluar masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Sedangkan di negara lain ya kan, lagi berbicara, rakyat-rakyatnya lagi berbicara bagaimana ya negaranya bisa maju gitu ya kan. Seperti Cina, bagaimana cara menciptakan robot yang macam-macam lah ya kan guys. Tapi ya kita ya kan pantesan aja lah kalau ada di Indonesia ini ada gerombolan ataupun lebih banyak daripada ya seperti gerombolan-gerombolan yang geruduk rumah Pak Jokowi ya. Aku yakin Indonesia ini nggak bakalan maju-maju ya kan guys. Karena apa ya, kalau kita lihat di negara orang ya kan lagi sibuk mikirin gimana caranya buat teknologi, membuat ini itu ya kan. Tapi kita masih sibuk ngurus ijazah Pak Jokowi gitu ya kan. Apalagi Roy Panci ya, menganalisa lah, katanya pakar telematika lah ya kan. Aduh parah lah ya kan. Jadi udahlah ya Pak Jokowi, udah nggak usah sabar lagi ya kan. Ya, laporkan proses hukum semua orang yang koar-koar menyebarkan berita bohong, memfitnah Pak Jokowi sudah berabad-abad. Ya, kayaknya udah, ya Pak Jokowi pun kalau kita lihat memang sudah kehilangan kesabaran ya kan guys, dan akan melaporkan ya menempuh jalur hukum untuk para memfitnah, mencemar nama baik Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Jokowi juga nggak merasa nyaman sekarang kan, karena beliau juga udah nggak presiden lagi. Kalau Pak Jokowi lagi jadi presiden, ya mungkin Pak Presiden ataupun Pak Jokowi ya masih berpikir itu rakyatku, nggak apa-apa, biarin aja ya kan, itu rakyatku, nggak apa-apa, biarkan. Tapi sekarang ya kan Pak Jokowi rakyat biasa, ya jangan main-main ya kan. Sekarang Pak Jokowi sudah hilang kesabaran dan siap-siap Roy Panci ya, Dr. Tifu, Egy Sujana sudah ditangkap katanya ya kan sebelum datang ke Solo. Dan ya pokoknya kroni-kroninya lah, siap-siap pakai baju oranye. Dan guys, apa pendapat kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.